Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembahasan kali ini kita membahas soal TKA, khususnya materi hukum Newton. Oke, melanjutkan dari video sebelumnya yang bagaimana konsep hukum 1 Newton. Sekarang kita mulai menggabungkan antara hukum 1 Newton, hukum 2 Newton melalui sebuah perhitungan. Oke, di sini kita langsung ke soal. Pada sebuah gedung pakaian terdapat dua kardus yang disusun bertumpuk. Kardus A berada di atas kardus B. Massa kardus A adalah 2 kg, sedangkan massa kardus B 3 kali kardus A. Berarti kita masukkan kardus A nya adalah 2 kg, kardus B nya 3 kali massa A, berarti 2 dikali 3 maka 6 kg. Seorang pekerja ingin memindahkan kedua kardus tersebut secara bersamaan dengan menarik kardus B menggunakan gaya F. Di sini ada gaya F-nya ditarik. Diketahui koefisien gesek statis antara kardus A dan kardus B 0,4. Berarti antara A dan B nya ada koefisien gesek yang nilainya 0,4. Sedangkan koefisien gesek kinetis antara B dan lantai 0,2, di bawahnya ada 0,2. Jika percepatan gravitasinya 10, tentukan besar gaya F maksimum agar A tidak bergeser terhadap B. Jadi gimana caranya, berapa sih gaya F ini biar A sini tidak bergeser gitu. Kalau F ini terlalu ngebut, terlalu kencang gayanya, maka A nya akan terpental ke belakang. Nah sini ya, tidak tergeser terhadap garis B selama keduanya bergerak. Ingat di sini dikatakan ada bergerak. Berarti sini ada gaya, kalau dia ada gaya dan bergerak sini ya, berarti kita tinjau dulu, kita gambar ulang ya. Ini ada balok A nya, ini ada F nya. Nah balok B nya sini ada F. Jadi kalau A nya terlalu F nya terlalu besar, maka A nya di sini akan terpental ke belakang karena A nya mendapatkan gaya semu. Gaya semunya kita sebut aja namanya F juga, jadi F semu. Berapakah besar gaya semu yang dirasakan oleh A? Besar gaya semu yang dirasakan oleh A adalah massanya A dikali percepatannya A. Kemudian karena A dan B di sini juga dalam kondisi kasar, ada koefisien gesek yang nilainya 0,4. Berarti sini ada gaya gesek, arahnya berlawanan, berarti ke arah sini. Gaya gesek. Arah gaya gesek berlawan dengan gerak. Jadi karena benda A tersebut mendapatkan gaya semu ke arah kiri, maka gaya geseknya ke arah kanan. Nah, terus pertanyaannya F yang di bawah di sini nilainya berapa gitu? Karena di soal dikatakan gaya maksimal, nah berarti gaya maksimal maka artinya bendanya sudah bergerak dan ada percepatan, maka berlaku hukum 2 Newton. Berarti sigma F sama dengan M kali A. Nah, yang ditanyakan adalah F yang ini kan, F yang bawah. F ini kita uraikan dulu di gaya-gaya bekerja di balok B. Selain ada gaya F, karena ada kata kasar juga, punya koefisien gesek 0,2, maka kesini juga ada gaya gesek. Sehingga sigma F ini ada dua gaya, ada F, ada gaya gesek. Bendanya bergerak ke arah kanan, nah, berarti kesini kan. Berarti benda yang arah geraknya sama dengan A nilainya positif. Jadi untuk sistem secara keseluruhan bergerak ke arah kanan, gaya F juga ke kanan, berarti arahnya sama, nilainya positif. Gesekan arahnya berlawanan, berarti negatif. Berarti F min gaya gesek sama dengan M. Nah, massa di sini massa yang mana gitu? Massa di sini adalah karena dia mengangkut dua beban, berarti massanya massa total. Berarti massa A ditambah dengan massa B dikali dengan A. A itu percepatan yang percepatan yang dirasakan oleh kedua balok di sini. F ini ditanyakan gaya gesek, berarti rumusnya mu kali N gitu ya. F min mu koefisien gesek dikali gaya normal sama dengan massa A nya adalah 2 kg, massa B nya adalah 6 kg dikali dengan A. Nah, gaya normal di sini gaya normalnya belum ada. Dari mana kita bisa nyari gaya normal? Ingat di sini benda sini bersentuhan, berarti dia punya gaya normal. Gaya normalnya ke atas ini ya, ada N, ada gaya normal. Tengah-tengah sini ada gaya berat, balok B. Di sini ke bawah karena dia menahan, kan gaya berat sini juga dia menahan dari berat balok A kan.
ke bawah juga ada nilai berat balok A nanti. Jadi gaya normal tuh karena adanya di sumbu Y dan bendanya hanya bergerak ke samping, berarti sigma Fy itu bernilai 0 gara-gara dia tidak bergerak terhadap sumbu Y. Di sumbu Y ada berapa gaya? Ada 3 kan? Ada N ke arahnya ke atas, WA ke bawah, WB ke bawah. Oke, jadi kita nyari dulu. Nah, kita cari sigma Fy nya yang ke atas positif, berarti N nya positif, dikurang dengan WA dikurang dengan WB sama dengan 0. Ini untuk gaya normal yang di bawah, yang gaya normal dengan antara B dengan lantai. Sebut aja namanya BL, boleh gaya normal B dengan lantai. Jadi berapakah nilai gaya normal B dengan lantainya? WA di sini adalah berat A. Berat A nya itu adalah massa kali gravitasi kan. Masanya dia 2 kg, gravitasi nggak disebut. Oh nih ada 10. Berarti berat A itu 2 dikali 10. Berarti tulis 20. Kalau dia berat B sama juga, berarti massa B nya 6 kg dikali dengan gravitasi 10. Berarti 60 sama dengan 0. Jadi gaya normal antara B dengan lantai, kita ruasin aja. Min 20 ke sebelah jadi plus 20, min 60 ke sebelah jadi plus 60, ditambah maka ketemu hasil 80. Jadi masukin di sini, mu nya adalah koefisien gesek antara B dengan lantai yang diketahui 0,2. Jadi masukkan 0,2. Kemudian NBL ini adalah gaya apa? Gaya normal antara B dengan lantainya 80, jadi masukkan 80. Sama dengan 2 ditambah 6 berarti 8. Nah, di sini A lagi satu yang belum ada. Dari mana kita bisa mencari A? A di sini kita bisa mencari dari gaya semu. Gaya semu yang dirasakan oleh balok A di sini. Di soal dikatakan balok A tidak bergeser. Jadi ketika kalian meninjau balok A di sini ya, meninjau balok A karena dia tidak bergeser, maka berlaku hukum 1 Newton, dia tidak bergerak. Berarti sigma F sama dengan 0. F apa? Fx nya, karena kan pergeraknya ke arah samping soalnya kan, dan dia tidak bergerak, berarti sigma Fx sama dengan 0. Ada berapa gaya di sumbu sini? Ada berapa gaya dia di sumbu X pada balok A? Ada 2. Ada FA, gaya semuanya, ada gaya CA. Berarti arahnya berlawanan. Nah, kalau berlawanan, karena dia kecenderungannya bergerak ke kiri, maka yang ini kita anggap positif. FA nya jadi FA, karena dia gaya geseknya arahnya berlawanan, berarti kita kurang gaya gesek A sama dengan 0. Berarti besar gaya semu balok diterima balok A sama dengan gaya gesek pada balok yang dia rasakan. Nah, kita masukkan massa apa namanya di sini? Gaya semu sini rumusnya massa balok A dikali percepatan balok A. Percepatan sistem, percepatan keseluruhan. Sementara kalau dia gaya gesek, rumusnya koefisien gesek antara A dengan B dikali massa balok A dikali dengan gini, atau dikali dengan gaya normal balok A dulu biar gampang. Nah, gaya normalnya berapa? Kalau kita meninjau balok A, berarti balok A tuh gaya normalnya arahnya juga ke atas. Ini gaya normal balok A, ini ada gaya normal balok A. Dah, ada juga gaya berat balok A yang arahnya ke bawah. Berarti untuk balok A dia gaya disembunyinya ada 2, normal A sama berat A saja. Dengan demikian normal A di sini kita ganti dengan berat A. Nah, jadi massa dikali percepatan, ini mu dikali massa A kali dengan berat A. Normal A kan berat A, berarti massa A dikali dengan gravitasi. Massanya sama, berarti boleh dicoret. Jadi mu nya adalah koefisien geseknya itu 0,4, berarti dimasukkan 0,4 kali gravitasi itu 10. Berarti hasilnya adalah 4. Sehingga percepatan yang dirasakan oleh kedua balok sini adalah 4 meter per second kuadrat. Nah, setelah kita dapat 4, masukin ke sini. A ini kita ganti pakai 4. Nah, jadi F ini tanyakan. Jadi F dikurang 0,2 dikali 80 berarti
16 sama dengan 8 kali 4 berarti 32. 16 nya pindah sebelah, F sama dengan 32 ditambah dengan 16. 32 tambah 16 hasilnya 48 Newton. Artinya gaya maksimal yang boleh dirasakan sebesar 48 Newton. Yang benar adalah opsi D.